Baik, selamat pagi Bapak Eman, selamat pagi Bapak Charles, dan juga teman-teman guru hebat. Dan kita kembali bertemu di Zoom pada siang hari ini. Untuk itu, apa yang menjadi hal awal di pertemuan kita di siang hari ini, mari kita kembali untuk ada pada kegiatan kita yang ada pada LMS, bahwa kita ada di bagian refleksi dan praktik baik. Untuk itu mari kita menerapkan setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita dengan selalu merefleksikan diri dan selalu menerapkan praktik-praktik baik itu dalam kehidupan kita. Itu kita membuka kegiatan kita di hari ini dalam doa. Saya mohon kesediaan Ibu Yohana untuk memimpin kita dalam doa. Pada Ibu Yohana saya silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Eman, Bapak Charles, teman-teman. Sebelum kita memulai pertemuan kita, marilah kita memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan saya akan membawakan doa ini dengan iman. Marilah berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat berterima kasih kepadamu atas penyertaan dan bimbingan Tuhan bagi kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang Dikau berikan kepada kami. Dikau telah mempertemukan kami hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami hari ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga Dikau selalu menyertai kami. Terangilah dan tuntunlah kami agar materi yang diberikan oleh Bapak dosen dapat kami pahami dengan baik. Terpujilah Allah kini dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Yohana yang telah memimpin kita dalam doa di siang hari ini. Untuk itu, kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bapak Charles untuk mengisi waktu dalam beberapa menit ini sehingga bisa mendapatkan penjelasan sedikit dari Bapak. Untuk itu kepada Bapak kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Don, Bapak Iman, saya izin dulu. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini tentang refleksi ya, refleksi, sehingga saya pikir kemarin kita sudah banyak bicara tentang refleksi, terutama dalam proses pembelajaran. Ya, sudah selalu ditekankan ada dua hal refleksi. Pertama, refleksi keberhasilan kita sebagai guru dan terhadap pembelajaran anak-anak. Dan yang kedua, refleksi proses pembelajaran yang kita lakukan sebagai guru. Karena itu, kalau kita lihat unggahan kemarin kan itu sudah mulai jelas itu topik segala macam sampai terakhir itu ya solusi. Jadi penekanan yang disampaikan oleh Bapak Eman itu harus betul-betul sinkron satu dengan yang lain ya. Jangan sampai ada lompatan. Macam kemarin itu ada hampir semuanya mengalami lompatan. Ngomong ke atasnya berbeda, solusinya berbeda, tidak sinkron. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapannya adalah topik, lalu kemudian inovasi, kemudian persoalan dan solusinya itu harus satu dengan yang lain, harus selalu sinkron. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian mengakses di internet lalu kemudian tidak sesuai dengan kondisi yang real yang Bapak Ibu alami, sehingga akhirnya kita baca semacam tidak ada benang merah yang mau kita lihat dari seluruh rangkaian proses refleksi. Jadi Bapak Ibu, saya pikir itu yang paling utama, refleksi berdasarkan persoalan, lalu kemudian jangan lupa dicek baik-baik antara topik dan sampai bagian terakhir itu ya, satu solusi segala macam kemarin di bagian itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tolong sebentar pada saat presentasi sedikit dari Bapak Ibu kan tidak boleh ada lagi kesalahan-kesalahan yang sama di waktu lalu ya, di pertemuan sebelumnya. Jadi ini sudah berapa kali Bapak Ibu sudah unggah, saya sudah melihat ya, perlahan-lahan sudah mohon itu Bapak Ibu perhatikan. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Bapak Charles. Untuk
begitu kesempatan selanjutnya kepada Bapak Eman untuk memberikan penjelasan kepada kami. Silakan Bapak Eman. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang elemen berarti hari ini presentasi yang Bapak Ibu sudah ungkap. Ya begitu ya Pak Abdul. Ya Bapak, hari ini kita Halo Pak Abdul. ya kita presentasi, terus kita lanjut dengan penyusunan best practice. Terus nanti yang esok itu Zoom-nya di yang itu untuk apa lagi? Itu kita unggah yang best practice, besok kita zoom-nya untuk diskusi penguatan tentang best practice. Nah, kalau begitu sekarang apakah kita harus tampilkan lagi beberapa orang yang belum atau bagaimana untuk refleksi ini? Kalau yang Pak Ketua, ya bagaimana? kalau yang refleksi kan kita sudah unggah, berarti nanti kita tampil juga atau sesuai dengan Tidak ada guna. Iya Bapak. Iya, maka itu benar. Jadi maka itu saya sudah pernah katakan bahwa kali ini dia punya sistemnya agak berbeda. Sebenarnya sebelum unggah kita presentasi dulu sehingga masukan dari guru dan dosen itu mahasiswa memperbaiki baru unggah supaya adakan penilaian. Ini kalau presentasi yang itu juga benar ya, apa yang disampaikan Pak Ketua, tidak ada manfaat lagi karena sudah unggah, penilaian sudah berjalan begitu. Jadi mungkin kita kalau sepakat ya Bapak Ibu, kalau sepakat kita saya bicara sedikit tentang berbagi praktik baik, kemudian nanti Bapak Ibu lanjut dengan kerja itu. Kalau bisa, ini batas unggahan untuk best practice ini kapan? Ikanyin hari untuk besoknya kita, hari ini kita unggah, besok kita presentasi. Jadi ini sistem juga, dia kita unggah duluan Itu baru juga kita presentasi Bapak. Pak Abdon, itu juga nanti sama. Iya, Bapak. Sudah unggah, sudah diberi nilai, baru kita presentasi itu nih kira-kira nilai tambahnya apa menurut Bapak Ibu Guru? Coba siapa yang bisa berpendapat? Dari kemarin sebaiknya saya informasikan, iya Bapak. Makanya dari kemarin saya informasikan ke teman-teman untuk melihat yang best practice. Hari ini kita kerja dan presentasi sebelum kita unggah Bapak. Itu baru mungkin betul ya. Iya. Itu baru betul. Artinya bahwa pekerjaan yang belum diunggah itu kita diskusikan bersama. Tapi kalau sudah unggah baru kita diskusi, itu tidak ada manfaat menurut saya. Ya. Tidak ada manfaat. Mungkin manfaatnya memang ke depannya itu Bapak Ibu di sekolah mungkin ini, tetapi untuk dalam perkuliahan ini sudah tidak ada guna lagi, kan sudah dinilai kan. Begitu. Kemudian yang kemarin itu juga untuk refleksi itu kan ada peserta yang sudah sempat unggah. Sudah sempat presentasi. Nah, yang itu mungkin dijadikan sebagai dasar saja, begitu, atau contoh untuk Bapak Ibu ke depan sampai di sekolah dan lain sebagainya. Jadi, saya lebih cenderung kita bersepakat untuk Bapak Ibu selesaikan itu berbagi praktik baik ini. Kemudian kalau bisa kita dalam Zoom ini kita diskusikan bersama dulu supaya pas Bapak Ibu unggah itu artinya biar 1-2 orang tetapi itu menjadi contoh begitu seperti kemarin refleksi ya. Jadi untuk berbagi praktik baik ini kan Bapak Ibu sudah lihat di LK3 ya Pak Abdon? Ya Bapak. Iya. Di LK3 itu Bapak Ibu kan harus menyusun dalam bentuk esai ya. Esai dengan menggunakan formatnya itu juga untuk jenis hurufnya juga sudah disampaikan di situ, yaitu Times New Roman dan ukuran 12 dengan spasi 1 ya. Itu esainya.
dengan struktur penulisan esai terdiri atas judul, kemudian pendahuluan, kemudian pembahasan, kesimpulan, kemudian ingat daftar pustaka. Ya, itu esainya. Kemudian Bapak Ibu harus memperhatikan metode STAR itu. STAR itu situasi, ya. Situasi itu berarti kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa best practice itu dibagikan begitu, ya. Kenapa sampai harus berbagi praktik itu yang dianggap paling baik. Kemudian apa yang menjadi peran dan tanggung jawab mahasiswa PPG dalam jabatan itu di S-nya. Jadi ingat metode STAR, T-nya itu bukan metode ya. Singkatan dari STAR itu kepanjangannya situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, untuk tantangan itu, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, ini Bapak Ibu harus berpatokan di sini. Kemudian aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, apa saja sumber daya, materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Itu di aksi. Kemudian yang itu, refleksi bagaimana dampak dari aksi terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak? Mengapa dan bagaimana respon siswa terkait strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan, ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Jadi itu singkatan STAR itu Bapak Ibu tinggal baca baik-baik, itu ada penjelasannya. Kemudian Bapak Ibu menulis itu esai itu untuk berbagi praktik baik ini. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua, bahwa kemarin Ketua sudah himbau untuk teman-teman sudah kerja, sehingga kalau bisa hari ini kita presentasi sebelum unggahan nanti, ya. Mungkin itu Pak Ketua untuk LK3 itu mungkin penjelasan saya cukupkan dulu. Kita fokus di kerja. Kalau bisa sebelum kita akhiri Zoom ini 1-2 orang presentasi. Karena Bapak Charles juga ada minta izin untuk jemput anak, nanti dia kembali pasti dia bergabung kembali. Karena itu dia Zoom-nya tidak dimatikan. Jadi begitu Pak Abdon. Baik, Jadi Bapak. saya kembalikan Pak Abdon atur yang terbaik, tetapi saya sependapat dengan